wabarakatuh, teman-teman guru pembimbing SMK Desa Perikanan, juga siswa-siswi yang saya banggakan dan tetap semangat di sesi ini. Hari sesi kedua kita akan mulai tentang materi pemilihan NLL yang akan disampaikan oleh Bapak Tarmo SPI. Beliau adalah pendidik dari SMK Negeri 1 Ciater Subang, namun juga beliau praktisi di Pasar Kanade di Kabupaten Subang. Sekilas beliau pernah bekerja di PT Nalendra Simpan Minat Usaha Subang, Jawa Barat, juga di Kementerian Kelautan di Sukamandi, Jawa Barat. Juga sekarang dia juga aktif sebagai penyuluh pertanian, pernah menjadi penyuluh pertanian KKP juga, dan sekarang aktif sebagai pendidik SMK Negeri 1 Ciater Subang. Teman-teman semua perlu diingatkan tentang materi ini supaya untuk bisa diserap ilmunya. Kami beritahukan juga untuk atensi kita sampai jam 23.59 Jadi artinya Bapak Ibu mohon untuk setelah ini mengisi absen. Adapun materi dan juga tugas-tugas akan kami share di grup perikanan yang tentang pengaplik kanal ini. Baik, untuk memberikan waktu materi tentang pemilihan ikan lele yang akan disampaikan Bapak Tarmo SPI sudah datang di tempat kami di SMK Negeri Jambe untuk bisa memberikan materi pengalaman serta kiat-kiat suksesnya sebagai untuk pemilihan ikan lele. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan untuk para narasumber Bapak Tarmo. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing dari SMK Perikanan Indonesia yang mengikuti kegiatan KKSI ini. Salam kenal dari saya. Anak-anakku sekalian yang sebagai peserta juga mengucapkan salam kenal. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada panitia telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memaparkan materi tentang pemilihan ikan lele. Jadi secara ini sudah diperkenalkan oleh Pak Taroni. Saya mengajar atau aktif sekarang sebagai pendidik di SMK Negeri 1 sama dengan beberapa kalian. Baiklah, mungkin ini saya akan menyampaikan lanjutan dari materi yang satu, ya, yang kemarin sudah disampaikan tentang seleksi induk. Nah, sebelumnya saya sampaikan di sini bahwa sesuai dengan mata lomba adalah pemilihan ikan lele. Ya, jadi ini salah satu materi dari kegiatan pemilihan ikan lele. Yang akan saya sampaikan adalah tentang pemijaan. Lanjut. Kegiatan pemilihan ikan lele itu terdiri dari tentang mulai dari seleksi induk, ya. Seleksi induk yang sudah disampaikan. Yang kedua itu kegiatan pemijahan. Pemijahan ini dapat dilakukan beberapa cara, ya. Ada 3 teknik. Nah, nanti yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya adalah kegiatan pemeliharaan larva, kegiatan penjadiran atau pemeliharaan benih. Nah, itu yang dimaksud dengan tahapan kegiatan pemeliharaan. Karena kemudian nanti kita akan menghasilkan di ikan lele yang siap untuk disajikan. Sebagai pengetahuan atau dasar sebelum kita melakukan kegiatan pemilihan khususnya ikan lele, ini kita
kita harus mengetahui beberapa faktor, ya, faktor yang mempengaruhi pemijahan. Gitu. Nah, di sini ada faktor eksternal, faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal mungkin sebenarnya sudah mengetahui di antaranya adalah sama faktor lingkungan, ya, yang terdiri dari volume air, kualitas air, ya, kebisingan, cahaya, debit air. Nah, itu termasuk faktor lingkungan, ya, atau eksternal, ya. Dan selanjutnya adalah hormon, ya. Nah, hormon ini ada hormon yang dihasilkan dari pengaruh lingkungan, ada juga hormon yang dihasilkan yang sengaja kita berikan kepada induk atau untuk mempengaruhi proses pemijahan. Kalau faktor internal ini sendiri adalah kesehatan ikan dan tingkat kematangan tunas. Ini juga sangat penting. Nah, kemarin sudah disampaikan pada kegiatan seleksi induk sangat mendukung dalam kegiatan pemijahan itu adalah seleksi induk. Nah, selanjutnya, kedua faktor inilah yang akan mendukung keberlangsungan proses pemijahan. Lanjut. Lalu tadi saya sampaikan, ya, teknik pemijahan ini ada 3, ya, atau sistem pemijahan ini ada 3 yang bisa kita lakukan, yaitu teknik pemijahan secara alami, teknik pemijahan secara semi buatan atau ada yang menyebutkan semi alami, ya, dan pemijahan buatan. Di mana pemijahan semi atau pemijahan alami ini kita ketahui semua bahwa adalah kegiatan pemijahan yang dilakukan tanpa campur tangan manusia. Dalam arti pada saat proses pemijahan atau proses pembuahan itu induk memijah dengan sendirinya, gitu, tanpa campur tangan kita. Yang kedua itu pemijahan semi buatan atau semi alami, itu ada sedikit campur tangan kita manusia, yaitu dengan cara memberikan rangsangan, ya, rangsangan hormonal yang dimana untuk menunjang keberhasilan proses pemijahan supaya ikan itu lebih terangsang dan meningkatkan keberhasilan pemijahan. Yang ketiga adalah faktor pemijahan buatan. Nah, pemijahan buatan ini secara definisi ada seluruh kegiatan pemijahan itu dilakukan dengan campur tangan manusia, ya. Yaitu mulai dari pengambilan sperma, pengeluaran telur, ya, tumpahan itu dilakukan oleh manusia. Nah, itulah 3 sistem pemijahan yang kita dapat lakukan. Nah, tentunya semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan, ya. Mungkin pemijahan alami secara ini dari segi itu tidak ada yang terpakai. Dari warna itu hanya sedikit kita menggunakan modal atau biaya operasional, tapi kita bisa menjamin hidup orang bijak dengan baik. Saya tentunya sebelumnya kita tracking dengan baik kita itu. Nah, sedangkan pemijahan buatan ini bisa kita lakukan. Mungkin dari sisi kelemahannya ada korban, misalkan ada hidup jantan yang kita korbankan. Tapi ada beberapa yang kita melakukan sebenarnya induk ikan jantan ini bisa digunakan kembali dengan cara misalnya mengambil spermanya dan sebagainya saja, kemudian dijahit lagi, itu mengurangi kerugian tadi. Kelebihannya dari pemilihan buatan ini kita bisa memaksimalkan dari produksi telurnya atau produksi larvanya. Kalau pemilihan alami misalkan hanya kita 30-50% saja, dengan pemilihan buatan ini kita bisa menghasilkan telur atau daya tetasnya bisa mencapai 90%. Nah, itulah kelebihan dari pemilihan buatan. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pemijahan atau usaha pemeliharaan ikan, nah kita harus bisa memperhitungkan kebutuhan induk yang akan kita gunakan. Nah, di sini disampaikan, jadi pada pengelolaan induk harus mengetahui berapa jumlah induk jantan dan betina yang siap dipindahkan, induk dewasa maupun calon induknya. Nah, sebelum menentukan jumlah induk yang akan disediakan, terlebih dahulu menetapkan jumlah produksi benih ikan yang akan dihasilkan. Maksudnya target produksinya, kita harus punya target berapa benih yang kita hasilkan, apa yang kita hasilkan.
selanjutnya jumlah induk dan produksi yang dihasilkan berkaitan dengan fasilitas yang ada atau yang akan disiapkan. Jadi, kalau kita sudah tahu targetnya, benih yang akan kita hasilkan, tentunya kita akan memerlukan fasilitas atau wadah yang kita butuhkan. Kalau kita tahu targetnya, lalu kita menyiapkan berapa wadah yang dibutuhkan, berapa misalkan alat bahan yang kita gunakan, katanya modalnya itu biasanya berapa. Selanjutnya untuk menentukan jumlah induk harus mengetahui kapasitas, ya, telur yang operasi, telur yang terbuahi, ya, ada telur organisasi, telur yang menetas, dan mortalitas alfa dan benih setiap tahap kegiatannya. Jadi kita menghitungnya berurutan, ya, dengan kita mengetahui kapasitas, kita bisa menentukan berapa jumlah induknya nanti akan kita siapkan, ya. Jadi sampai benih itu nanti kita panen, kita prediksi berapa persen benih contoh misalkan kita benih akan panen ukuran 23 cm. Nah, kita target misalkan berapa ribu. Nah, hasilnya kita tentukan di situ. Nah, nanti akan pengurutan ke bawah sehingga kita bisa mengetahui jumlah induknya itu berapa ya. Nah, selanjutnya, nah ini gambaran tadi hubungan antara pengelolaan induk, target produksi dan fasilitas, ya, secara simulasi seperti ini. Ini bisa dilewat saja. Nanti kita langsung ke pemijahan induk siap pijat, ya, atau pemilihan induk siap pijat. Kemarin sedikit sudah disinggung pada pertemuan pertama tentang induk. Ini sepertinya saya kurang lupa kalau langsung ke pemijahan saja, ini dua saja. Nah, bahwa induk jantan ini, ya, harus berumur minimal 1 tahun, ya, dengan bobot berkisar 1 sampai 4 kg itu kisaran. Dan nanti tergantung kita, kalau merasa induk itu sudah 2 kg sudah kita maksimal, kita sudah kita hasilkan. Selanjutnya tidak cacat. Nah, ini gambaran cirinya, ya, induk siap pijat seperti apa. Ini alat kami dan pijatnya. Saya yakin Bapak Ibu anak-anak sekalian sudah memahaminya. Nah, maaf ya, itu tadi yang atas itu induk betina, ya. Nah, untuk yang selanjutnya induk jantan, ya, ikan lele. Nah, induk jantan ikan lele yang akan dipijakan dipilih berdasarkan ciri eksternalnya, ya, dipilih yang apabila jenisnya berukuran besar dan panjang dan berwarna kemerah semua. Ini itu jantan, ya. Jadi asalnya menonjol seperti yang kemarin sampaikan. Nah, untuk betina, ya, untuk betina ini kita lihat dari ini bukan hanya fisiknya saja, ya, bukan hanya fisiknya saja yang harus kita pelajari. Kalau orang yang sudah berpengalaman, nanti mungkin dengan melihat telurnya gendut, alat kelaminnya sudah memerah, itu menandakan bahwa ibu itu sudah siap pijat. Atau di alangkah baiknya, kalau kita punya alatnya, kita bisa cek langsung kondisi telurnya. Ya, jadi kondisi telur ya berwarna seperti apa. Dari segi warna, telur yang bagus itu berwarna kuning kecoklatan, ya. Nah, tapi untuk warna ini tidak menjamin 100% karena ini dipengaruhi oleh lingkungan kelahiran juga jenis pakan yang diberikan. Tapi kalau dari segi ukuran, biasanya ini yang sudah siap, sudah masuk dari dewasa, itu ukuran induknya akan telurnya lebih besar dan beragam. Dan mata telurnya atau bintik merahnya itu sudah mencapai ke bibir, ya, dan sudah terlihat jelas. Nah, itu untuk seleksi induk. Selanjutnya kita ke pemijahan. Pemijahan induk ikan lele tadi seperti pertama saya sampaikan itu ada pemijahan alami, semi buatan dan buatan. Nah, inilah tahap pemijahan semi atau pemijahan alami. Maaf, ya. Nah,
pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan wadah pemijahan atau media pemijahannya. Dan di situ termasuk kita menyiapkan baknya, bak pemijahannya. Terlebih dahulu kita bersihkan, ya, lalu mengisi air, ya, dengan ketinggian 15 sampai 20 cm, ya. Terus pemasangan kakaban. Nah, untuk kakaban ini kita jangan takut dengan induk saja, ya, dengan induk saja, karena kakaban menggunakan induk ini kita ada memiliki kekurangan juga, ya. Mungkin dari pendahulu kita kalau pemilihan kita selalu menggunakan ini atau beberapa tempat mungkin melanggapan ini. Tapi kalau pengalaman saya, kalau pemilihan ada yang menggunakan kakaban induk ini, jadi kurang pas karena di larva itu kadang-kadang ikan lele itu kan diam ya saat yang menetas itu jatuh ke bawah, ya. Tapi kalau dengan menggunakan kakaban ini dia diam di dekat sekitar kakaban tadi. Yang dikhawatirkan apabila ada telur yang mati atau berwarna putih tadi kan itu membuat tanahnya mati, dia mengeluarkan bau, itu akan mempengaruhi larva atau telur yang sudah menetas. Nah itu jadi kurang efektif. Tapi ya, bisa menggunakan apa? Nah bisa menggunakan sejenis waring ya atau mungkin apa ya atau paranet ya yang dibuat dari paranet yang kita gunakan atap itu kita bikin pakai bikin atau waktu kita gelas di bawah saja itu juga bisa digunakan. Selanjutnya tadi kita seleksi induk ya. Jadi tahap untuk kita siapkan wadahnya kita seleksi induk dan gunanya itu biasanya pada pagi hari idealnya kita seleksi induk. Nah baru dimasukkan sorenya dimasukkan ke wadah pemijahan supaya ada tentang waktu ya. Jadi saat setelah seleksi induk itu pasti mengalami stres. Nah itu akan berpengaruh pada keberhasilan pemijahan juga selain tingkat pemasangan dosanya. Jadi harus ada jeda waktu untuk istirahat. Aku bisa saya ini ya jawab ya. Selanjutnya setelah induk dimasukkan itu bisa setelah seleksi langsung dimasukkan atau disimpan di pembelokan dulu. Pada sore harinya induk baru dimasukkan setelah perlahan-lahan ke wadah pemijahan. Berapa perbandingan jumlah jantan betinanya? Nah, umumnya itu yang ideal adalah perbandingannya 1:1. Ya, 1:1. Satu jantan, satu betina. Tapi ada juga beberapa petani menggunakan lebih dari satu. Misalkan satu jantan bisa 2 betina. Nah, itu bisa saja, tapi biasanya ada sedikit pengaruh dari hasilnya. Kenapa? Karena dengan satu jantan, misalkan 2 betina, dikhawatirkan telurnya bisa keluar semua, terangsang, bisa keluar, tetapi tidak ada suami. Sehingga tetap daya tetasnya sedikit. Jadi disarankan lebih efektif. Maaf, kok jantannya sudah ada? Saya mau bertanya, Pak. Apa penyebab telur ikan lele yang siap dipijakan bisa busuk? Dan apa solusinya biar ikan lele dipijakan sekali lagi akan berhasil, Pak? Mohon maaf kepada audiens, kita belum bisa untuk membuka sesi tanya jawab. Kita sampaikan dulu materi semuanya. Kalau ada waktu baru kita tanya jawab ya. Maaf ya. Selanjutnya kita diteruskan saja Pak Ramos ya. Ya nanti kita di belakang. Tadi sampai perbandingan jantan betina ya. Tadi jadi idealnya 1:1 dan membuat itu sudah pasti ya kita gunakan minimal 1 kilo itu yang ideal ya. Nah selanjutnya proses pemijahan akan terjadi pada malam hari ya biasanya di atas pukul 22 ya ada juga yang menjelang pagi hari. Nah ini proses pemijahannya dari gambarnya mungkin sedikit terlihat ya. Nah, selanjutnya pada pagi harinya kita sudah bisa mengecek hasil pemijahan kita dengan mengecek apakah pemijah atau tidak dengan ditandai misalkan sudah ada telur pada kakaban yang menempel. Nah, selanjutnya
ada dua cara apakah untuk proses penetasan. Ada yang menetaskan pada pola pemijahan, jadi induknya yang diangkat. Ada yang diangkat ininya saja, kakabannya saja dipindah ke pada penetasan. Memang yang lebih menjamin kualitas airnya bagus itu sebaiknya tempat penetasan itu dipisah dari pola pemijahan. Jadi kita menyiapkan pada penetasan bersama dengan menyiapkan pola pemijahan. Jadi sehari sebelumnya airnya sudah disiapkan, kalau pakai air asinnya sudah dipasang, sehingga air itu benar-benar sudah siap untuk digunakan penetasan. Itu yang lebih bagus ya. Nah, kalau dipindah, baru induk bisa dipindah. Kalau misalkan tidak dipindah, yang diangkat hanya induknya saja, kakaban dibiarkan di situ, berarti kita harus mengecek kualitas airnya. Ya. Nah, kalau airnya kotor, apalagi ada bau, misalkan bau amis, nah itu harus diganti. Nah, biasanya saya ganti itu maksimal setengahnya. Dan setengahnya, 50%-nya kita ganti. Nah, atau pada saat proses penetasan ini kita pantau kualitas airnya. Ya, kualitas itu selalu dipantau, terutama dari segi baunya dan warnanya kita bisa melihat. Nah, telur lele ini akan menetas kisaran sampai ya 24 jam ya, 24 jam. Tapi ini tergantung dari daerahnya. Ya, kalau di daerah saya di daerah ini suhunya sangat tinggi. Jadi misalkan kita ini 14 jam, 18 jam sudah menetas. Ya, sudah menetas. Jadi tergantung dari suhunya. Nah, itu untuk pemijahan alami ya, jadi sampai penetasan. Nah, biasanya hasilnya tergantung dari kehidupannya ya. Dan biasa kisaran di antara 30 sampai 50%, ada juga sampai 70%. Jadi keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh seleksi induknya. Ya. Kenapa demikian? Tidak seperti yang kita bahas tadi. Kita untuk jantannya itu nanti masalah biasanya ada di jantan. Nanti kita pasti. Bawah. Ini yang selanjutnya adalah pemijahan induk ikan lele secara semi buatan. Ya, di sini tahapannya sama ya, hampir sama dengan pemijahan alami. Tapi yang membedakan di sini kita setelah kita bagi induk, seluruh induk dimasukkan ke dalam wadah pemijahan, kita memberikan hormon rangsangan atau perangsang. Nah, untuk hormon ini bisa menggunakan dua jenis. Ya, kita bisa menggunakan dari kelenjar mikofita. Dan untuk kelenjar mikofita pun kita bisa menggunakan mikofita dari ikan mas atau dari ikan lelenya. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan hormon buatan, yaitu sejenis opaprin. Ya, dan sekarang ada lagi jenis hormon baru, ya, jenis opaprin yang bisa digunakan dan hasilnya lumayan bagus. Itu harganya di bawah opaprin. Ya. Jadi fungsinya, jadi hormon rangsangan ini adalah untuk membantu supaya induk ini proses kopulasinya maksimal. Jadi dia lebih cepat melakukan proses pemijahan. Jadi dengan rangsangan ini didukung dengan tadi kita seleksi induknya baik, bagus, gitu kan, induknya benar-benar siap. Nah, dengan adanya suntikan hormon ini akan meyakinkan kita bahwa induk ini akan melakukan pemijahan dengan baik. Karena proses kopulasinya sudah dirangsang. Nah, selanjutnya tahapannya sama, ya, untuk cara penelitian ini sama seperti alami. Jadi ini dibiarkan tidak dengan sendirinya, besokannya kita cek seluruhnya, baru kita masukkan ke wadah bunga. Nah, ini pemijahan secara buatan. Mungkin ini agak sedikit panjang, ya, tahapannya. Ini ada yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat bahannya. Ya, di sini bisa dilihat alat-alatnya. Ya, ada timbangan, ya, ada yang berfungsi untuk menimbang induk nanti untuk menentukan jumlah hormon. Ini ada tetel induk, tetel lampa, ya. Ada baskom, ada gunting. Nah, baskom digunakan untuk menampung telur, ya, mengecek sperma. Ada gunting atau alat rendah nanti untuk proses pengambilan sperma.
ada ember atau baskom nanti untuk proses menyimbangkan atau mengambil dulu. Sedangkan bahannya itu nanti yang dari sini bisa dilihat ada opaklimnya, ada opaklim yang bisa digunakan, ya. Ada NaCl yang fungsinya nanti dalam penelitian ini atau NaCl pengenceran sperma. Terus ada tisu nanti membersihkan darah pada saat pengambilan sperma. Terus ada media sendiri yang bisa membersihkan hormonnya. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah menyiapkan alat, kita adalah unit yang sudah seleksi, ya. Dahulu sudah pilih unit yang bagus, yang siap dicat, selanjutnya penimbangan itu. Ya. Tujuan untuk penimbangan ini adalah untuk mengetahui bobot, induk, dan menentukan jumlah dosis hormon yang akan kita berikan. Ya. Nah, biasanya ini untuk hormon yang digunakan tadi seperti yang saya sampaikan di awal itu kita kerja kita juga hormon opaklim. Nah, untuk opaklim untuk lele ini kita cukup menggunakan 0,2 mili saja per kilogram, ya, buat obat induknya. Sedangkan jantannya kita menggunakan setengahnya. Selanjutnya ada juga hormon lipopita, ya. Ini dosisnya adalah perbandingan berat ikan jantan dengan ikan betina itu 1,5 banding 1, ya, perbandingannya. Ya. Jadi kalau ikan jantan sudah 1,5, maksudnya sih kan desiannya ya. Ini 1,5 kilogram digunakan untuk mengisi ikan sepen ini. Kita datanya sudah 1 kilogram. Jadi ini untuk lipopita. Jadi kalau induk betinanya 1 kilogram atau induk yang akan kita pilih 1 kilogram, berarti kita membutuhkan 1,5 ikan donornya yang akan diambil lipopitanya. Jadi 1,5 itu adalah ikan donornya, sedangkan yang satunya adalah ikan resipiennya. Nah, sebagai pengencer hormon dapat digunakan aquabides, ya, atau aquades, atau juga kita menggunakan larutan NaCl fisiologis, atau saya di lapangan malah kita juga menggunakan air aqua saja, aqua gas, dan air aqua itu bisa digunakan untuk pengencer dari hormon opaklim. Nah, ini perbandingannya kita 1,5 sampai 1 bagian volume dari hormon yang digunakan. Lanjut. Nah, ini ada tahapan pengambilan atau menyiapkan hormon dari lipopita. Ya, ini menggunakan ikan mas donornya. Ya, jadi tahapannya pertama ya ikan disayat ya biasa di kepalanya dipotong, dibelah ya, kemudian disayat sehingga terlihat bagian otaknya. Setelah terlihat tinggal dibuka otaknya nanti akan kelihatan warna putih itu ya, langsung diambil ya. Setelah diambil masukkan ke dalam menggerus ya, digerus sampai halus. Selanjutnya ditambahkan aquades secukupnya ya. Tergantung kita nanti kalau perbandingannya mau berapa atau berapa ini akan kita tutik sehingga kita bisa mencapai dalam membaginya. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam sentrius atau sentrifugal, fungsinya untuk mengendapkan kotoran yang terdapat pada cairan baca itu. Setelah di sentrius, itu selanjutnya kita akan kelihatan pada botolnya itu kotorannya akan mengendap. Nah, sehingga yang kita ambil cairannya yang bagian atasnya saja. Nah, sehingga hormon siap untuk disuntikan. Menyuntikkan hormon. Ya, setelah kita menyiapkan hormonnya, kita
lakukan penyuntikan. Nah, beberapa hal yang harus diketahui di sini kalau kita pahami tentang penyuntikan ini adalah posisi jarum suntik dan kedalaman jarum suntiknya. Ya, kadang-kadang kita ini jangan memperhatikan tentang kita karena ini ada jauh saja, ya. Menunjukkan posisi kepalanya di mana, tapi yang ya tetap kita perhatikan itu, ya. Itu dengan kemiringan jarum suntiknya itu bisa 45 saja. Ada sedikit Pak, ya. Nah, ya. Dan jarum suntiknya itu maksimal setengah ada, ya. Kalau misalkan ini sekitar 1 cm lah, termasuk ke dalam ininya, ya. Kita perhatikan pada saat kita masukkan lubang menekan squid itu, posisi ibu jari kita ada di atas squid, tapi posisi tidak ditekan. Nah, pada saat squid ditarik, nah pada ujung keluar baru kita tekan. Kenapa? Supaya si hormonnya tidak keluar, ya, tidak keluar. Lanjut, itu menunjukkan, ya. Selanjutnya adalah pengambilan dan pembuatan halusan sperma, ya, pengambilan dan pembuatan halusan sperma. Nah, ini kita lakukan ini nanti berdasarkan waktu ovulasinya kapan, ya. Jadi sedikit tadi untuk penyuntikan untuk pemilihan buatan ini bisa dilakukan kapan saja, tergantung kita itu kelebihan pemilihan buatan. Jadi ovulasinya kita letaknya pengen kapan, gitu kan? Misalkan kalau kita bisnisnya sampai larva saja, kita jual larva untuk 3 hari, berarti kita permintaan hari apa? Nah, kita bisa menyesuaikan itu kelebihan dari pemilihan buatan. Sudah bisa setting, jadi bisa pagi hari intinya, di sore hari atau malam hari atau di malam hari dari pagi hari. Nah, terus matinya. Nah, ini. Nah, untuk pengambilan sperma ini biasanya saya lakukan menjelang stripping. Jadi sebelumnya kita cek dulu. Nah, jadi si induk itu di stripping 6 sampai 8 jam, tergantung suhu atau tergantung tempat. Dan tadi kalau saya sampaikan di stripping 6 jam itu dengan hormon yang kurang saja bahasanya itu kan dosis yang rendah saja sudah kalau dosis bagus bisa ovulasi. Jadi 6 sampai 8 jam. Nah, setelah kita cek, kita raba sedikit saja atau pada saat kita ambil di induknya dengan dia bergerak pada akan pada kita dulu dilakukan. Jadi kita menekan kita kerja. Tapi kalau kita ingin yakin, kita tangkap kalau induknya pelan-pelan, kita raba dan sedikit saja sudah mengeluarkan dulu dengan kondisi seperti apa lalu keluarnya. Ada kondisi jangan dipaksakan tadi kalau keluar dari dipaksakan itu pasti tetap keluar. Nah, tapi yang kalau itu keluarnya sudah ada seperti ada airnya tapi tidak ada airnya. Nah, itu yang pas. Jadi seperti yang basah tapi tidak ada airnya. Jadi benar-benar sudah siap di zona ovulasi. Nah, baru kita menyiapkan karena waktunya tidak lama. Kalau jumlahnya sedikit apalagi. Tapi kalau jumlahnya lama mungkin banyak. Kalau kita nyiapkan spermanya kita akan melakukan waktu. Ya. Nah, untuk ini apa namanya pengambilan ini apa tidak? Nah, untuk apa pengambilan ini tahapannya adalah yang pertama kita ambil jananya dengan posisikan terbalik ya dari seperti ini. Jadi kita tutup matanya, kita tutup dengan kain, bantu dengan kain supaya tidak berontak. Itu kan kalau ada dua kita bisa dua. Tapi kalau sudah biasa melakukan itu dengan sendiri saja kita cukup dengan kain, dengan lap, kepalanya dibalikan, ya. Kita pelan-pelan, gitu kan. Nah, kita gunting, kita bedah. Nah, untuk posisi membedah pun ada beberapa cara. Kalau induknya kita akan dibunuh, dibiarkan mati saja, mungkin kita langsung di lubang anduknya saja kita bisa ambil potong. Tapi kalau di jantan ini tetap kita ambilnya hanya sebagian saja spermanya, kita harus kita perhatikan pertama kita potong di atasnya, ya di atas perutnya sedikit, jadi tidak pada ambilnya, juga tidak pada tulang bagian itu karena pada tulang yang kalau tulangnya dipotong biasanya pembuluh darah itu ada di situ, jadi biasanya kalau patah pembuluh darah jantan di bagian darahnya jadi diambil di atas dan tidak harus lebar-lebar. Karena
kalau pas spermanya bagus, ini langsung tidur ya, hanya beberapa menit saja. Nah ini kelihatan spermanya, nah sperma yang bagus itu warnanya putih, ya. Nah ini yang harus pengalaman saya, ini kalau misalkan sperma ini kita oke lah melihat di sini kelaminnya menonjol, ujungnya berwarna merah. Kalau kita sering melakukan pemindahan buatan ini, kita pasti mengalami jadi bijinya bagus, gitu kan? Itu ini siap satu jauh, gitu kan? Jadi spermanya tidak ada atau spermanya hanya warnanya bening saja. Nah, itu. Jadi kelebihannya di situ kita pasti berhasil karena sperma yang kita gunakan itu dapat bagus. Selanjutnya sperma bidang, ya, bidang, kita pakai spermanya. Di sini saya menggunakan saringan teh atau bisa juga menggunakan apa yang ditunjuk kecil saja, ini nyarinya ya sederhana, bisa. Nah, ditampung, ya, diikat, gitu kan, ditambahkan larutan NaCl-nya, dan NaCl-nya seluruhnya kita pengalaman ini untuk jantan ini, kalau sperma bagus ini bisa membuahi maksimal 5 ekor betina, ya, dengan bobot rata-rata 1 kilo. Jadi kita tidak membutuhkan banyak-banyak jantannya. Jadi tentu saja kalau 5 ekor kita dapat satu yang bagus, misalkan itu bisa diajarkan. Jadi satu induk ini bisa nyampe ya 100 mili lah ya, atau yang ya 1 botol bisa digunakan dengan satu jantan. Selanjutnya kalau mau yang digunakan itu masukkan botol aqua atau wadah yang aman supaya tidak tumpah. Ya, sudah ditambahkannya. Kalau misalkan ini mau digunakannya agak waktunya disimpan dulu, ya kita sudah pada buku atau pada bukan kita atau di ruangan yang seluruh ruangannya bagus, tidak panas. Nah itu untuk lanjut. Nah seperti yang tadi saya sampaikan, kalau secara ini mungkin waktunya bisa 8 sampai 10 jam. Kalau yang kita lakukan alamiah cukup 6 sampai 8 jam saja. Ya, jadi ini saya ambil ini maksimal ya pada suhu yang umum di beberapa tempat di sekitarnya 8 sampai 10 jam dari waktu penyelidikan. Deteksi dilakukan setelah itu akurasi. Jadi dilanjutkan bagian tulusnya telur. Jadi jangan dipaksakan. Nah ini prosesnya, ya tambah proses bisa dilihat ya proses nya, ini telurnya cukup banyak. Nah, langsung kita timbang. Timbang ini tidak hukumnya tidak wajib ya. Jadi kalau misalkan kita mau langsung dibuahi tidak ada boleh. Tapi kalau kita untuk data, kita tetap harus kita timbang. Kenapa? Karena ini mengetahui data rekomendasinya. Ya, berapa satu induk itu kita bisa lebih akurat. Jadi kalau pemindahan alami, timbang induknya 10 lidah, timbang setelah lidah, lalu ketahuan juga kalau ini kita langsung ulik soalnya yang kita timbang, kita tahu induk ini pembersihan kita telurnya sekian gram. Nah, sehingga kita bisa menentukan selanjutnya fertilisasi ya, ini fertilisasi buatan ya, jadi pembuahan. Disinilah yang disebut dengan proses pemijahan atau pembuahan. Jadi persatuan dari jantan dan atau sperma dengan telur itu pada saat ini. Jadi semuanya kita lakukan, ada dikeluarkan, sperma sudah, dari buang. Jadi masukkan, ya campurkan spermanya, ya tidak harus itunya terendam sama air spermanya, sebenarnya cukup kelihatan basah saja itu sudah efektif. Jadi supaya tidak boros dan lain sebagainya. Supaya kalau misalkan telurnya sedikit, spermanya banyak, apa-apa, kelihatan misalkan ada airnya terendam. Tapi kalau misalkan ini cukup dengan tata saja kelihatan baik. Nah, lalu tambahkan air. Kalau yang ingin bagus, biasanya menggunakan air aqua. Ya, kita ngikutin cara ikan patin. Jadi menggunakan airnya aqua galon. Ya, itu lebih mudah dan mengandung oksigen. Ya, itu lebih bagus. Tapi yang kita sebagai ini juga aplikasikan di lapangan. Kami kadang-kadang saya sendiri melakukan dicampurnya dengan air kolam saja, air baku saja dicampurkan. Ya, kalau baskom itu misalkan berapa sudah dicampur, ya menggunakan bulu ayam. Ya, idealnya pakai bulu ayam supaya telurnya tidak rusak, tidak pecah. Ya, kalau
kalau sudah terbiasa, saya selalu menyampaikan lapangan itu cuma pada kita tapi tidak terlakukan. Nah, ada di dalam di sini terjadi proses perpisahan. Bersatunya sel jantan dengan sel spermatozoa tersebut, yang masuk itu hanya satu ya ke dalam telur itu. Jadi walaupun kita pasang campur segala banyak telur, sperma itu banyak nempel di pada telur. Ya, kalau kita lihat di mikroskop, tapi pada saat kita campur air, sperma itu baru aktif, baru bergerak. Jadi jangan beranggapan kalau kita sudah campur tanpa kita air sudah jadi pembuahan tidak. Ya. Jadi dia itu akan dari pembuahan, sperma itu aktif kalau sudah kena air. Ya, sudah kena air, atau ya terjadilah proses pembuahan. Baru ya jangan terlalu lama juga, jangan terlalu cepat juga, kan? Nah setelah itu jangan yang penting patokannya kita jangan sampai si telur itu belum atau menggumpal. Segera kenapa? Segera jangan menggumpal. Nah ini tempat penetasannya kita menggunakan bak langsung biasanya pakai waring yang warna hijau, kasih pinggirnya dikasih semacam kayu atau kita menggunakan lalon kita ya dan juga kita buka waringnya masuk bukan pada penetasan bukan di dasar. Ada juga yang menggunakan sistem sirkulasi ya menggunakan sistem sirkulasi itu menggunakan hampa. Jadi pada saat menetas umur 3 hari atau 2 hari ya minimal itu silapannya kita ambil kita pindah. Nah biasanya kalau untuk yang panen larva jual larva itu menggunakan ini. Jadi nah dari sini dijelaskan ya telur yang telah disterilisasi ya tersebar pada hapa penetasan atau sel pada kakaban sudah merata dengan pada tetap 50.000 sampai 100.000 butir telur per meter tinggi ya, atau 100 gram dari 50 gram. Nah, larva ikan lele mulai menetas sekitar 18 jam setelah sterilisasi pada umur 28 sampai 20. Ya. Nah, di sini yang perlu ditambahkan adalah pengetahuan. Jadi kita pada saat kita tidak masuk setelah menjadi pembuahan pada 4 jam pertama kita kalau telurnya masih ya itu pun mengadakan telur terbuah kalau 4 jam pertama itu kalau tidak ada yang warna putih pasti telur terbuah kalau 4 jam sampai 6 jam ke atas kalau ada telur yang berwarna putih itu bukan tidak dibuahi tapi embrio-nya yang mati ya, jadi si embrio telurnya ini si bakal larva ini mati ya. Nah ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Bisa faktor tadi dari induk di awal induknya belum matang atau belum masuk istilahnya kita paksakan itu juga pengaruh. Juga faktor spermanya misalkan tadi kurang bagus itu juga pengaruh. Jadi sperma mampu membuahi tapi dia karena kurang bagus kondisinya lemah larvanya. Itu yang jadi kita pantau selama penetasannya. Karena kalau ada yang mati, apalagi lebih dari 30%, berarti ada pergantian air. Dan kalau kita tidak ada pergantian air, apalagi sampai 50% yang warnanya putih, insya besok pagi yang mau itu pun yang menetas akan panas. Nah itu sebagai urusan saja dari pengalaman. Jadi proses penghasilan dalam bisnis ini pertama adalah seleksi hidupnya, ya, terus yang membutuhkan juga adalah pada saat penetasan yang harus kita patuhi dengan satu lagi. Nah ini setelah kita melakukan pemijahan ada beberapa parameter indikator yang kita gunakan untuk memantau atau mengevaluasi hasil pemijahan kita. Tadi indikatornya apa? Pertama adalah kualitas telurnya, yang kedua kualitas telurnya. Lalu yang akan mendasar adalah umur induk juga. Lalu ada yang disebut dengan masa laten induk, ya, itu ya mendekati umur lah kalau masa laten itu ya. Jadi kapan itu jam kan, atau yang harusnya dilakukan, atau ada yang menyampaikan misalkan ini dari potong sampai ke ada lagi. Nah itu jadi, nah ini kualitas telur kita harus mengevaluasi sini, ya itu
dipengaruhi oleh induknya. Kalau induknya semakin besar, juga bukan berarti induknya semakin banyak, gitu kan? Kalau pengalaman saya ini biasanya ya tadi dibilang umur 1 tahun, gitu kan? Gitu kan? Benar itu. Jadi sebenarnya umur 8 bulan pun telur ada, ya telur itu ada. Umurnya jadi baru 8 on. Nah, tapi nanti kadang-kadang dari kunjung ke petani itu bagusnya yang 8 on saja. Biasanya telurnya banyak. Ya banyak karena itu telur darah muda dan ukurannya masih kecil. Jadi, Pak, jangan pakai yang darah. Karena yang darah itu jelek. Saya menyampaikan ini bagus. Nah, itu tergantung dari ininya. Jadi kalau pemberhasilan itu sebenarnya walaupun tadi induknya usianya misalkan 1 tahun, tapi kondisinya sudah ini kalau dia bagus ya tapi tergantung lapangan. Tapi secara teori dan sebagian besar itu yang kira itu tidak bisa pakai umurnya 1 tahun, bobotnya 1. Nah, kalau kita dulu tadi ya kita dulu dengan cara disedot dengan kateter itu bisa langsung. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan secara ini materi pembicaranya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada waktu silakan kita silakan dengan panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tarmo yang sudah menyampaikan materi tentang pembicaraan LS baik dari secara alami, seni buatan dan buatan. Semoga materi yang telah disampaikan bisa diserap oleh pembimbing, juga adik-adik kita semua, siswa-siswi yang sudah mengikuti KPSI SFI 2020 ini. Jadi ada waktu kita untuk sharing, tanya jawab, ada sekitar 5 menit waktu kita untuk bisa tanya jawab kepada narasumber. Silakan pada teman-teman pembimbing atau siswa yang bertanya, silakan kita batasi sampai 1, 2, 3 ya, 3 pertanyaan. Silakan. Baik, sambil ada yang ini ya. Ada yang bertanya dari gimana nih? Pertama ada yang bertanya, mohon maaf. Cara mencegah agar telur tidak menjauh. Setelah menetas, setelah pemijahan, itu kan banyak kendala-kendala yang di lapangan itu, ya. Telurnya itu banyak terserang jamur itu, bagaimana cara mencegahnya supaya rasanya bagus gitu. Mau di saja ya. Mungkin ini pertama kita tahu kenapa itu sampai berjamur. Jadi telur berjamur itu sebenarnya karena telur tadi ya, telur mati gitu kan, sehingga jamur. Nah, untuk mencegahnya mungkin kita pada saat mau penetasan atau menetaskan si air atau media penetasan kita kasih kita pakai nah, itu yang umum dipakai ya, atau bisa juga air atau media penetasan itu biasanya pada saat pemilihan air kita kasih garam aja, garam dapur ya. Nah, biasanya itu bisa membunuh, menetralisir bibit penyakit ya yang ada di dalam perairan. Karena yang perlu kita ingat bahwa dalam perairan itu seperti apapun kita lihat, itu kan pasti itu ada bibit penyakit. Yang masalah nanti dia muncul ke permukaan menyerang kita itu tergantung dari kualitas airnya. Nah, pada penetasan ini, kenapa dia muncul jamur itu? Berarti di situ tadi karena ada bau busuk atau amonia atau nitrit yang disebabkan tadi oleh yang saya. Jadi yang itu mencegahnya tadi menggunakan ini. Terima kasih Pak Tarmo. Terus ini ada pesan dari Pak Sukma Wardana, saya mau bertanya nih. Kita langsung ya. Halo Pak. Saya ingin bertanya Pak. Oh iya, silakan.
apa penyebab telur ikan lele yang habis dipijakan busuk, Pak? Dan apa solusinya agar pemijahan berikutnya dapat berhasil? Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan ya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi sempat saya sudah saya sampaikan, jadi pada saat penetasan kita bisa memantau telur ya sampai pada tahapan jam pertama gitu. 4 jam pertama itu kalau kita telur itu berwarna putih itu berarti diakibatkan si telur tidak terbuahi. Tidak terbuahi sehingga tidak putih, bukan mati kan telurnya karena tidak terbuahi. Kalau yang matinya atau putihnya di atas 4 jam atau sampai ke 6 jam itu dikarenakan embrionya. Nah, embrionya mati. Nah, embrio mati ini dikarenakan tadi bisa saja spermanya yang lemah, kurang bagus, gitu kan. Terus sperma apa yang tidak bagus? Nah, secara fisik kita harus hafal tahu bahwa sperma itu tahu berbeda. Dari segi warna, tadi putihnya harus putih dulu. Dari segi kekendalannya juga sama. Kendalannya itu sebenarnya yang sialan. Jadi warnanya putih dan ininya kental itu menandakan sperma itu bagus. Nah, kalau kita paksakan yang demi kita gunakan itu bisa karena kan bagus kenapa pengaruhi oleh faktor kegunanya juga telur. Telur itu sempurna makan gulanya benar-benar sudah masuk usianya. Kan? Nah, itu akan bagus. Tapi kalau kurang bagus juga telurnya spermanya jelek ya tapi dia mampu membuahi tapi dia tidak bisa besar gitu. Itu dari segi internalnya ya dari proses pembuahan itu dari antara pengaruh sperma dan pengaruh juga telurnya. Yang kedua dari lingkungannya air terutama suhu. Kalau kita bicara parameter yang lain tentunya kita melakukan kegiatan pemilihan ini kita tahu parameter pada air yang baik itu bisa ada ini. Tentunya ya, kalau kita mau benar-benar dari itu kita tahu kita kalau sumur satu sumur dengan satu sumur yang lain itu pada saatnya pasti akan berbeda. Apalagi tempatnya yang berbeda. Di Subang saja saat saya di Pantura dengan Pak Taruni di selatan itu airnya beda. Itu kan dari kualitas airnya, dari titiknya. Misalnya mah ada kapunya, dari daerah atas itu bagus. Jadi kalau di mereka air bagus itu bukan dalam. Nah, jadi faktor air itu dari awal kita ini. Tapi kalau pada saat proses peletakan, tentu yang berpengaruh pada proses peletakan adalah suhunya. Suhu yang biasanya dominan. Jadi kalau penetasan di luar, tiba-tiba karena ada hujan, gitu kan, apalagi hujannya di siang hari bolong, itu dampaknya akan besar sekali. Terutama pada suhu. Pada ikan yang sudah jadi beli pun kalau jadi statis sudah benar itu akan. Ya, jadi faktor lingkungannya cukup. Nah, harus perhatikan itu. Terima kasih Pak Tarmo. Terima kasih ya, Pak. Baik. Akhirnya satu tanggapan lagi. Tapi kita mengingat waktu dari Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mengingat waktu yang berjalan ya, dan juga yang harus kita ambil sesinya, jadi kami dari pemangku pemerintahan ikan lele ya, mengucapkan mohon maaf bila ada teknis dalam teknis yang tidak bisa berjalan lancar. Sebenarnya beberapa hal, baik teman-teman yang beda daerah juga kan, mungkin soalnya kurang jelas dan sebagainya, nanti di grup kita bisa lanjutkan komunikasi jadi selanjutnya di situ. Di sesuai gambaran nanti materi juga akan kami share di grup semuanya. Terus jangan lupa absensi juga kita batasi di hari ini tidak bisa absen besok. Jadi saya biar tahu Bapak Ibu serta adik-adiknya yang sudah mendengar dan dari sama materi kita tahun ini saya bisa dinilai oleh tim kami. Juga meminta kepada Bapak Ibu tentang tugas sebenarnya sudah bisa dilakukan dan kalau bisa jangan di-share di grup ya, karena itu kan privasi Ibu Bapak yang akan dinilai nanti di panitia.
karena tim panitia juga kan ada tim penilai juga, jadi beda sesi dia itu sebagai publik ini ya Bapak Ibu sendiri artinya yang mengcek, jadi di dalam portofolio dan lainnya nanti Ibu bisa dibayar di situ, jadi supaya tidak ada yang meniru dan sebagainya, kita untuk privasi Ibu Bapak sendiri kan. Untuk nanti pertanyaan dan sebagainya nanti kita lanjutkan di saja. Terus juga kita ingatkan pada waktu sampai 30 November ya harus masuk. Nanti di kolom linknya kita lengkapi. Jangan lupa bikin YouTube-nya. Sudah 3 sampai 5 menit dari awal sampai akhir. Buat semenarik mungkin. Serta portofolionya, format dan sebagainya nanti akan disampaikan di sesi pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 terakhir. Nah, perluannya. Adapun nanti kegiatan silakan saja didokumentasikan, dikumpulkan, dan mulai Ibu berkreasi dan mulai berpikir bagaimana ini market trend-nya untuk masalah ini, bagusnya melalui media apa dan sebagainya. Jadi semua dianalisa usahanya harus jelas. Begitu Bapak Ibu, adik-adik itu semua, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sampai jumpa. Sehat selalu, jaga terus kesehatan. Tetap semangat. SMK buka, SMK hebat, SMK luar biasa. Salam.